Salam Rahayu Kinasih. Salam seduluran dari saya Ki Pamungkas Jagat, pendiri seni jaranan dan campur sari Jagat Kencono Gresik, Jawa Timur. Dan juga pendiri Padepokan Tapak Lingkar Center. Pada video kali ini akan saya jabarkan dan ajarkan kepada sobat semua. Dalam kesurupan jaranan, kuda lumping, atau ebek yang merasuki raga manusia yang menari-nari biasanya disebut dengan indang-endang. Ia sendiri bukanlah hodam yang dimana banyak disebut orang banyak, melainkan roh yang berada di tempat-tempat angker. Dalam bahasa grup jaranan, kuda kepang, indang sendiri memiliki nama tersendiri, yang biasanya digunakan atau sebut saat akan memintanya merasuki raga. Baik penyebutan dari sang pawang jaranan atau diminta langsung oleh orang yang akan kesurupan atau endadi dalam bahasa grupnya. Indang yang dipanggil akan menyimbolkan nama dan kelakuannya saat menari, dari itulah bisanya orang akan berkelakuan aneh bila kesurupan jaranan. Ada hal yang harus diketahui tentang hubungan antara indang jaranan dan raga yang biasanya kesurupan. Keterikatan biasa terjadi karena kecocokan antara indang dan orangnya, karena itulah sering terlihat ada seseorang yang biasanya kesurupan, endadi, jaranan namun dengan tarian yang sama. Dari sini, bila mengetahui nama-nama indang tersebut orang akan lebih mudah dalam memilih untuk masuk ke raganya. Tapi tanpa memilih yang merasuki raga orang yang kesurupan dalam jaranan akan sembarangan atau acak saja. Untuk itu tidak ada salahnya Anda mengetahui nama indang yang biasanya merasuki raga orang yang kesurupan pada jaranan supaya mengetahui karakter dan cirinya. Dengan begitu Anda bisa sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman Anda. Berikut nama-nama indang yang biasanya diundang saat ada acara jaranan oleh pawang. Dalam bait mantra sang pawang biasanya akan ada sedikit bunyi yang seperti ini. Kulo nyuwun kange danyang nyai danyang, nama desa, sakabehe roh kang suci meret-meret temukul ing meringi. Rewang-rewangono aku kange, sebut hajat. Dan seterusnya. Di atas bisa diambil kesimpulan bahwa yang datang pun secara acak pula, roh yang merasa ingin datang dan ikut main meramaikan acara tentu akan datang karena telah disediakannya berbagai macam sajian untuk sesuguhan. Dan pada umumnya, yang sangat sering datang indang tersebut sebagai berikut yang lengkap dengan ciri tariannya. Indang cakilan. Setidaknya cakil terdapat dua jenis yaitu buto cakil dan cakilan. Kalau indangnya buto cakil biasanya akan seram wibawanya dan menari dengan berangasan. Selain itu terkadang juga pakai pecut namun nyabetnya bisa sampai memutuskan cambuk. Berbeda dengan cakilan, biasanya indang yang masuk akan membuat lelukonan, bahkan ada juga yang hanya merai dengan gemulainya. Tarian indang cakilan terlihat sangat indah dan lentur. Sekilas indang cakilan memang unik dan mengasihkan untuk dilihat, namun tidak sembarangan pemain jaranan bisa dirasukan dan gemulai lihai untuk melakukan gerakan yang dialiri atau gerakan dari sebuah energi yang kasat mata ini. Jadi perlu diketahui dengan jelas untuk bisa dirasuki dengan indang ini dan juga cocok dengan petung kejawen sebelum bisa selaras untuk dikuasainya. Indang pecut swarbangkolo. Selanjutnya untuk jenis ini biasanya akan terlihat aktif dengan pecutan, sedari awal kesurupan hingga mengeluarkannya, menyadarkan, juga terkadang menggunakan pecut. Selain itu, indang pecut swarbangkolo tidak menyukai kuda-kudaan saat menari. Ia hanya akan memegang pecut saja hingga sampai ia keluar dari raga yang dirasukinya. Walaupun demikian tetap saja paling banyak pemain yang cocok dan dengan mudah untuk bisa dikuasai indang ini. Jadi inilah sebabnya kenapa banyak penari jaranan lebih banyak yang menggunakan pecut, karena memang ada banyak kecocokan untuk bisa digunakan makhluk halus termasuk indang ini.
Tapi ada banyak juga yang masih terkunci jalur aksesnya sehingga tidak bisa sama sekali dirasuki. Indang Kemput Bawur. Indang inilah yang biasanya sering menari dengan pecut sambil menggunakan kuda-kudaan. Dari sini bisa saja mudah terlihat indang yang merasuki raga tersebut. Tapi untuk jenis ini biasanya sangat sulit untuk dipastikan karena tidak semua indang kemput bawur menari dengan pecut dan kuda, karena ada banyak indang lainnya juga seperti ini. Selain itu, bila dilihat pemain jaranan yang dirasuki indang ini terkesan seperti orang bercandaan dan sesekali terdapat tawa, tapi bukan berarti pemain tersebut enjambu tapi asli kesurupan. Dan juga tidak terlalu sulit untuk mendapatkan indang ini supaya bisa kesurupan saat menonton acara jaranan. Sekilas tubuh memang tidak ada yang sakit tapi capeknya nanti sangat banget kelelahan. Indang Bagongan. Untuk yang jenis ini, biasanya akan jorok cenderung menyerupai babi. Dari sini sangat bisa dilihat untuk jenis indang yang satu ini. Akan tetapi, untuk jenis yang ini biasanya juga akan terlihat bengis dan kasar. Terkadang jika ia sudah marah akan benar-benar menubruk penonton. Walaupun terkesan demikian, resiko untuk pemain yang cocokan dengan indang ini sangat bahaya karena bisa saja memakan keladi yang gatal. Saat kesurupan tidak ada yang terjadi tapi nanti setelah pulih maka mulut terasa gatal sekali. Untuk resiko ini sangat sulit untuk dihindari karena walaupun kesadaran penuh di pikiran saat kesurupan tidak akan ada kuasa yang mampu mengendalikan anggota tubuh sendiri. Harap waspada bila kebetulan indang ini cocok dengan weton yang dimiliki. Indang Barongan. Ini juga yang termasuk umum merasuki raga manusia saat acara jaranan berlangsung. Kebanyakan orang sangat menyukai indang ini, selain terlihat gagah ia juga sangat disegani di antara kawanan yang sama-sama kesurupan. Indang Barong adalah yang menyerupai ular naga, ia sesaki terlihat bagaikan ular yang sedang merayap. Sekalipun umum indang ini termasuk pemilih dan tidak semua orang yang bisa kesurupan dirasuki oleh indang ini. Ia cenderung memilih raga yang cocok dengan fisiknya. Walaupun indang barongan menggunakan caplokan, tidak semua yang masuk itu jenis dari indang ini, karena masih ada yang lainnya hampir serupa dengan jenis yang ini yaitu singo barong. Berikut ulasannya. Indang singo barong. Jenis ini hampir mirip dengan barongan, ia cenderung memegang caplokan namun tidak akan terlihat merayap. Sekaligus yang paling umum merasuki raga orang yang kesurupan. Antara indang singo barong dan barongan terlihat hampir sama, tingkat merasuknya ke dalam diri manusia cenderung lebih dalam untuk barongan karena sifatnya akan berusaha merasuki sepuhnya raga yang kesurupan. Berbeda dengan singo barong, ia tetaplah biasa kecuali memang ada yang berusaha mengganggu acara tersebut. Indang paling seram Samber Nyowo. Untuk yang jenis ini umum, tapi sering ditolak oleh para pawang untuk mengikuti acara jaranan yang sedang berlangsung. Namun biasanya tetap nekat merasuki. Ciri dari indang yang satu ini adalah saat disadarkan sangat sulit, karena tujuannya memang mengambil langsung raga dari yang dirasukinya dan berusaha untuk tetap berada di dalamnya. Hal seperti ini memang sering terjadi pada saat acara jaranan berlangsung, tapi insya Allah dengan ilmu sang pawang jaranan bisa menghadapi indang Samber Nyowo ini walaupun terkadang sulit. Di atas adalah nama-nama indang yang umumnya sering datang saat acara jaranan berlangsung. Sebenarnya masih banyak nama indang yang datang secara umum saat diundang tapi dengan banyak kesamaan dari cirinya membuat sulit untuk disebutkan satu persatu nama indang yang merasuki raga penari jaranan. Perlu Anda ketahui,
bahwa nama Indang di atas bisa merasuki raga secara umumnya orang yang biasanya kesurupan jaranan dengan cara dibantu oleh yang lebih dulu kerasukan. Ada beberapa pemain jaranan yang memang memiliki indang tersendiri, biasanya meminta dengan cara dan ritual tertentu seperti puasa dan sejenisnya. Bila indang yang seperti ini, akan mudah untuk diobati. Selain itu ia juga terkesan menjadi parewangan bagi si pemiliknya bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Sampai di sini, semoga ulasan kita tentang nama-nama indang jaranan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa untuk menambah wawasan buat sobat semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bila bermanfaat jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komentar.